apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bocah perempuan berusia 6 tahun di kota Semarang meninggal secara tidak wajar. Ada luka sobek pada bagian vagina dan bentuk dubur korban berubah. Seluruh wahana jembatan kaca di obyek wisata Guci di Kabupaten Tegal ditutup karena tidak memenuhi standar keselamatan. Pasar bayangan di Kabupaten Pekalongan tiba-tiba roboh. 3 orang menderita luka-luka. Seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar di kota Semarang meninggal secara tidak wajar. Diduga korban mengalami kekerasan seksual karena ditemukan luka sobek pada bagian vagina dan bentuk dubur korban berubah. Warga Kemijen di Kecamatan Semarang Timur Rabu pagi dikejutkan dengan kabar anak perempuan berinisial DKW 12 tahun meninggal dunia saat dibawa kedua orang tuanya ke rumah sakit. Pelajar kelas 6 sebuah sekolah dasar itu dinyatakan meninggal dunia oleh tim dokter rumah sakit. Menurut Ketua RW setempat, dirinya mendapat informasi dari kerabat korban bahwa ada kejanggalan dalam kasus meninggalnya anak DKW. Namun warga tidak mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya korban yang sebelumnya mengalami sakit panas. Wah, itu masih umur 12 tahun. Saya pikir sakit apa ya gitu. Karena bilangnya 2 hari panas. Gitu. Nah, kami terus ke sini masyarakat ke Pasang Batak. Kita sampai jam 7 tadi kok belum ada berita mau di jenazah juga pulang gitu. Nah itu. Terus sama bapak ini saudaranya nih, ini masih ayah si Mawar itu ya, Pak D-nya adiknya dia tahu bahwa ini kok lain daripada yang lain, ternyata mudah-mudahan tidak ada jadi apa-apa gitu toh. Jadi agak sulit dibawa pulang karena ada kayaknya kok karena hukum katanya gitu. Karena hukum gimana saya bilang gitu. Ini kok kayaknya ada apa ya, pengumpulan darah atau apa gitu katanya. Di visum atau gimana kita nggak tahu. Petugas Polsek Semarang Timur yang melakukan penanganan awal menyebutkan bahwa informasi tim dokter rumah sakit Panti Wilasa Citarum ada perubahan bentuk dubur dan sobek pada bagian vagina korban. Namun demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sisi terakhir di rumah sakit Karyadi untuk dilakukan autopsi tadi. Untuk kakaknya usia berapa, Pak? Untuk kakaknya itu, kalau korban kelas 6 mungkin kakaknya SMP Pak Ibu ya? Sudah kerja? Oh sudah kerja, kakaknya sudah kerja. Berarti sudah lulus SMA. Iya. Tinggal berempat aja itu yang ada Ya, di rumah ya? di rumah yang kecil itu ada dua ruang kamar tidur, jadi tidurnya kalau nggak sama ibunya, sama kakaknya ya sama bapaknya ya itu aja. Berarti untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polrestabes atau di... Jadi untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk kasus ini langsung diambil alih oleh Polrestabes Semarang. Jadi untuk pemeriksaan seperti apa, nanti perkembangannya seperti apa, monggo nanti bisa langsung sonding ke Pak Kasat Reskrim. Ya. Hingga saat ini jenazah DKW masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk dilakukan autopsi. Selain itu, beberapa orang saksi masih diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara kepada siswa yang membacok gurunya di Madrasah Aliyah Yasua di Demak. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan 3 tahun yang diminta jaksa penuntut umum. Ketuk palu 2,5 tahun penjara kepada siswa MAR dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Demak karena terbukti menganiaya gurunya Ahmad Ali Fakturrahman di Madrasah Aliyah Yasua Demak. Putusan ini lebih ringan setahun dari tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hakim menghukum siswa berusia 17 tahun ini selama 3 tahun penjara. Sidang digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Demak Rabu siang. Meski demikian, awak media tetap dilarang mengambil foto atau video dalam ruang persidangan karena kasus anak di bawah umur. Beberapa alasan dikemukakan hakim sebagai hal yang meringankan. Selain karena korban telah memaafkan anak didiknya,
anak yang berurusan dengan hukum ini tergolong berkebutuhan khusus sesuai hasil pemeriksaan psikologis. Ia diketahui memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Sudah kita dengar bahwa vonis dari hakim anak yaitu 2 tahun dan 6 bulan di LPKA Kutoarjo. Vonis turun dari tuntutan kita selama dari 3 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan. Kalau secara aturan itu sudah di atas 2/3 kita bisa terima, tapi kita menunggu sikap dari penasihat hukum anak. Apabila mereka melakukan upaya hukum banding, kita juga akan banding. Apabila terima, kita terima langsung eksekusi ke Kutoarjo. Pihak keluarga masih mempertimbangkan untuk banding mengingat MAR adalah tulang punggung keluarga lantaran ayahnya mengalami kekurangan fisik. Kemarin tuntutan rehabilitasinya ditolak atau gimana? Nanti ke Kutoarjo. Kemarin berarti ditolak ya rehabilitasinya. Terus ini tadi dituntut berapa? Di vonis berapa? 2 tahun 6 bulan. Dengan tuntutan vonis. Nggak bisa ngomong. Jika nantinya putusan berkekuatan hukum tetap, MAR akan menjalani hukuman di lapas anak di Sukoharjo. MAR dibawa ke meja hijau karena membacok guru madrasah aliyah bernama Ahmad Ali Faktur Rahman lantaran disangsi tidak boleh ikut ujian tengah semester. Peristiwa terjadi dalam kelas saat ujian tengah semester berlangsung akhir bulan September. Korban sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka serius di leher dan lengan. Sejumlah siswa perempuan yang melihat secara langsung juga jatuh pingsan dan mengalami traumatis. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Puluhan kendaraan yang diduga akan digunakan untuk balap liar di Kabupaten Semarang disita polisi. Selain sepeda motor, polisi turut menangkap puluhan peserta balap liar. Sebanyak 95 orang yang diduga terlibat balap liar ditangkap Satlantas Polres Semarang. Puluhan orang tersebut ditangkap saat polisi menggelar razia balap liar di Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang pada Selasa malam. Selain itu, polisi juga menyita 75 unit kendaraan yang tidak standar dan menggunakan knalpot brong. Balap liar yang kerap dilakukan oleh para pemuda menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sehingga polisi menindak tegas para pelaku balap liar. Penindakan trek-trekan tersebut kami dapatkan ada 75 kendaraan. 75 kendaraan dengan orangnya sekitar 95. 2 item ini betul-betul kami atensi karena yang paling sering menyebabkan laka lantas ya 2 item ini. Sepeda motor yang disita dapat diambil oleh pemiliknya setelah mereka melaksanakan sidang tilang serta melengkapi kendaraannya sesuai standar pabrik. Mereka juga diwajibkan menunjukkan surat kendaraan sesuai dengan ketentuan. Polisi memusnahkan knalpot brong yang sebelumnya terpasang di sepeda motor agar knalpot tersebut tidak dapat lagi digunakan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Imbas tewasnya pengunjung di wahana jembatan kaca Degeong Banyumas, seluruh wahana jembatan kaca di objek wisata Guci Kabupaten Tegal ditutup. Penutupan itu karena pihak pengelola wisata tidak memiliki surat izin dari dinas terkait dan tidak memenuhi syarat keamanan. Beberapa waktu lalu, wahana jembatan kaca di hutan pinus Limpa Kuwus Banyumas pecah hingga menyebabkan 1 orang tewas. Tak mau kejadian serupa terulang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Tegal sidak 3 wahana jembatan kaca yang ada di objek wisata Guci. 3 wahana tersebut berada di Degeong, Baron Hill, dan Rindu Alam. Terbukti pihak pengelola ketiga wahana jembatan belum memiliki surat izin dari dinas terkait. Selain itu, syarat keamanan wahana juga masih banyak yang dilanggar, antara lain ketebalan kaca, jarak bentang kaca yang terlalu besar, serta tidak ada jaring pengaman. Untuk keselamatan dan keamanan pengunjung, wahana jembatan kaca untuk sementara ini ditutup. Pihak pengelola diminta untuk melengkapi alat keamanan. Tapi
tergantung dari pelaku usaha. Makanya kita kesini kan ada juga faktor pembinaannya. Ini kan mumpung di sini belum ada kejadian, jadi izin untuk segera diselesaikan, dan untuk safety-nya, untuk bangunan gedungnya harus segera disesuaikan dengan ketentuan berlaku. Minimal harus ada PBG ataupun nanti ada SLB-nya. Untuk wahana jembatan kaca itu memang ditutup dari pihak pengelola atau ada imbauan dari kalau untuk dinas? Pihak dari ini spot jembatan kaca itu sendiri, saya inisiatif sendiri. Senin pagi saya tutup, malamnya dari Polsek Bumi Jawa dan untuk menutup jembatan kaca. Oh, gitu. Tapi paginya sudah ditutup sama saya. Sampai kapan Pak ini penutupannya Pak? Ya sampai batas yang tidak bisa ditentukan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal akan memeriksa konstruksi dan kelayakan wahana jembatan kaca. Jika tidak layak, maka jembatan kaca akan dibongkar atau ditutup permanen. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.